Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, NIM 19016032. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan, yaitu mengenai ketimpangan sosial, pendidikan, dan gaya hidup generasi gawai. Baiklah, kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah menempuh pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, dan lain-lain. Disebut dan menyelenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, menurut teman-teman, seberapa penting pendidikan tinggi tersebut? Mengenai pembahasan tentang pendidikan tinggi, yang pertama itu adalah kita harus mengembangkan pola pikir akan lebih tertera dan kritis lagi. Dan selanjutnya memiliki pikiran yang lebih terbuka, dan memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Mendapatkan jalinan pertemanan dan relasi yang lebih luas. Jadi, kalau di pendidikan tinggi ini kita harus lebih memiliki banyak teman. Selanjutnya, membantu mendapatkan peluang kerja dan karir yang lebih baik. Dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan ekonomi dan mengangkat derajat kedua orang tua dan derajat keluarga. Jadi, poin-poin berikutlah yang harus kita pikirkan dari sekarang jika ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi untuk melanjutkan studi. Yang pertama itu yang kita perlukan adalah motivasi, cita-cita, kemauan, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. Jadi kita harus perlu motivasi, cita-cita, kemauan, lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga yang memadai untuk hidup kita. Jadi kita harus mulai berpikir yang terbaik untuk diri kita, karena yang terbaik untuk diri kita, kita yang tahu. Selanjutnya, hal yang harus dipersiapkan sebelum kuliah. Yang pertama, memotivasi diri sendiri, karena yang ingin kuliah kita sendiri. Yang kedua, cara informasi sebanyak mungkin. Carilah informasi mengenai perguruan tinggi yang terbaik. Yang ketiga, tentukan minat dan ketertarikan jurusan. Carilah jurusan yang cocok untuk kita dan sesuai dengan pola pikir kita. Selanjutnya harus mempersiapkan mental dan fisik mengenai pembelajaran dan kondisi di perkuliahan. Dan yang kelima, minta dukungan dan doa dari orang tua. Bagaimanapun kita melalui perkuliahan, pendidikan yang lebih tinggi, kita harus direstui oleh orang tua. Karena setiap doa dari orang tua itu pasti yang terbaik untuk anaknya. Jadi, setiap apapun keputusan kita bimbingan dari orang tua. Fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan atau skill, membantu watak, membentuk kepribadian yang baik agar kelak peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Selanjutnya, jenis-jenis pendidikan. Ada 2 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang struktur dan memiliki jenjang meliputi dari TK, SD, SMP, dan SMA, dan juga sekolah tinggi ataupun disebut kuliah. Yang kedua adalah non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar jalur formal, meliputi keluarga dan lingkungan. Baiklah, selanjutnya
adalah pengertian edukasi. Secara umum, edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non-formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam setiap diri individu atau setiap diri manusia. Selanjutnya ada pengertian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan berbentuk secara sistem baik terbuka ataupun tertutup dalam interaksi yang terjadi dalam antara individu dan kelompok dan individu. Selanjutnya, masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu masyarakat primitif atau sederhana dan masyarakat modern. Hubungan antara pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu adalah suatu proses di mana individu dituntut untuk melakukan yang benar lewat edukasi tersebut. Maka, terselenggaralah sebuah pendidikan yang benar tersebut. Edukasi atau nasihat nasional yang diberikan oleh pendidikan dapat mengubah pola pikir manusia tersebut menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga pendidikan dapat menghasilkan manusia yang bijaksana dan dapat menghadapi masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat tersebut. Selanjutnya, fungsi pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat karena dengan pendidikan individu dapat mengubah atau memajukan masyarakat atau kelompok tersebut. Terima kasih telah menyimak video saya dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.